Buat kamu yang sudah menikah dan sering cekcok, pernah nggak kepikiran kalau bertahan demi anak justru jadi bom waktu untuk tubuhmu sendiri? Sobat Jiwa, saya punya sahabat seorang survival kanker yang sudah 10 tahun sembuh. Dia cerita satu rahasia pahit bahwa kankernya bukan cuma soal medis, tapi soal amarah dan luka yang dia telan bulat-bulat selama bertahun-tahun demi status pernikahan. Dan ternyata Sobat Jiwa, sel tubuh kita ini bisa ikut menyerah saat jiwa kita sudah capek untuk berpura-pura. Sering banget kita lupa kalau tubuh kita ini bukan cuma sekedar susunan tulang dan juga daging yang terpisah-pisah. Tubuh kita adalah sebuah ekosistem yang sangat cerdas, di mana setiap bagiannya itu saling berkomunikasi setiap detiknya. Pikiran kita itu sebenarnya nggak cuma tinggal di kepala, Sobat Jiwa. Secara sains, ini disebut sebagai psikoneuroimunologi. Intinya, jiwa dan raga kita itu punya sistem komunikasi yang nggak pernah putus. Apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan akan langsung diterjemahkan menjadi sinyal ke sistem saraf dan juga imun kita. Saat kita memilih untuk memendam emosi, mau itu amarah, kesedihan, atau dendam yang sudah mendalam, tubuh kita itu bakal menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Dan hasilnya, tubuh kita bakalan terus-menerus memproduksi hormon stres seperti kortisol dan juga adrenalin secara berlebihan. Nah, kalau hormon stres ini membanjiri tubuh kita dalam waktu yang lama, maka sistem imun kita pelan-pelan bakalan mulai lelah atau melemah. Ibaratnya kayak tentara yang nggak pernah dikasih waktu istirahat, Sobat Jiwa. Lama-lama mereka akan tumbang kan ya? Nah, saat imun kita melemah itu, tubuh kita jadi kehilangan kemampuan terbaiknya untuk melawan peradangan atau sel-sel jahat yang seharusnya dibersihkan setiap hari. Pernah nggak Sobat Jiwa, kamu merasa sangat berat untuk ngomong, tapi tiba-tiba lehermu terasa kaku? Atau saat kamu memendam rasa cemas, lambungmu malah terasa perih? Itu adalah cara tubuh berteriak untuk minta tolong. Apa yang gagal diucapkan oleh bibir, pada akhirnya akan dicari jalan keluarnya oleh tubuh kita melalui gejala fisik. Karena pada dasarnya Sobat Jiwa, tubuh kita itu adalah sahabat yang paling jujur yang kita miliki. Dia nggak akan pernah berbohong. Mood yang kita pilih hari ini adalah investasi untuk seberapa kuat imun kita di esok harinya. Terus gimana ceritanya emosi yang kita pendam bisa bermanifestasi jadi penyakit seberbahaya kanker? Nah, jangan kemana-mana dulu ya, karena ini penting banget. Kita lanjut. Jadi apakah memendam emosi itu benar-benar bisa menciptakan kanker di tubuh kita? Jawabannya nggak sederhana iya atau tidak aja Sobat Jiwa. Secara medis, kanker itu kompleks. Ada faktor genetik, lingkungan, hingga gaya hidup yang terlihat di sana. Tapi yang sering kita lewatkan adalah bagaimana emosi yang kita pendam bisa diam-diam menyetir pilihan hidup kita. Coba perhatiin deh ya, saat seseorang terjebak dalam tekanan emosional yang hebat, contohnya teman saya yang harus bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia itu, dia secara sadar atau tidak, gaya hidupnya pasti ikutan berubah. Pertama, orang yang stres karena memendam emosi biasanya punya kualitas tidur yang buruk. Sering kan kita lihat gitu ya? Atau sering kita rasakan juga. Padahal waktu tidur itu adalah saat di mana tubuh kita melakukan perbaikan sel. Ditambah lagi di pagi hari, emosi yang negatif seringkali membuat kita lari ke pola makan yang tidak sehat. Atau bahkan menjadi malas bergerak karena energi kita sudah habis dipakai untuk berperang dengan pikiran kita sendiri. Nah, pilihan-pilihan kecil yang buruk ini, jika dilakukan bertahun-tahun, jelas memperbesar risiko kerusakan sel dan bisa menjadi kanker suatu saat nanti. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi lingkungan. Emosi yang tersumbat itu bisa membuat kita jadi lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Saat batin kita lelah, tubuh kita itu jadi lebih rentan terhadap polusi atau zat kimia yang ada di sekitar kita. Lingkungan yang toksik secara mental itu biasanya berbanding lurus dengan lingkungan fisik yang juga tidak mendukung kesehatan. Jadi emosi yang tidak dirilis itu bisa jadi seperti pemicunya. Dia yang mendorong kita ke gaya hidup yang merusak dan dia juga yang membuat tubuh kita kehilangan daya tahan terhadap lingkungan yang kurang sehat. Kalaupun emosi itu bukan penyebab langsung kanker nih Sobat Jiwa, dengan memendam beban batin itu bisa menciptakan kondisi internal yang lemah. Emosi yang tidak dirilis itu bisa membuat tubuh kita kehilangan kemampuan alaminya untuk menjaga kesehatan dan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, sekarang muncul satu pertanyaan. Apakah emosi tertentu hanya bisa menimbulkan penyakit kanker aja atau ada penyakit yang lain juga? Nah, kita bahas di chapter berikutnya.
Sobat Jiwa, sebenarnya setiap gejala fisik yang kita rasakan, itu adalah sinyal dari alam bawah sadar yang nggak terucapkan. Tubuh kita itu kayak yang bilang tadi ya, dia sangat jujur. Dia punya bahasanya sendiri untuk memberitahu sesuatu yang perlu kita selesaikan di dalam diri kita. Coba kita lihat beberapa kondisi yang paling sering dialami dan apa pesan di baliknya. Yang pertama, masalah lambung seperti emah atau GERD. Lambung adalah organ pertama yang bertugas mengolah apapun yang masuk dari luar. Nah, secara emosional, mah seringkali muncul saat kita merasa nggak berdaya atau sulit mencerna kenyataan hidup. Benar ya? Saat kita merasa terancam atau cemas berlebih, itu biasanya asam lambung diproduksi terus-menerus seolah-olah sedang bersiap menghancurkan ancaman itu. Pesan tubuhnya sebenarnya sederhana. Tenang, kamu aman. Kamu punya kemampuan untuk mengolah situasi ini pelan-pelan. Nah, itu yang pertama. Kedua, penyakit autoimun, kayak lupus misalnya. Secara medis, imun kita itu bingung dan menyerang sel tubuhnya sendiri. Pola emosinya seringkali berkaitan dengan self-rejection atau penolakan pada diri sendiri. Biasanya dialami oleh orang-orang yang terlalu perfeksionis, sangat keras menghakimi dirinya sendiri, dan merasa nggak pernah cukup baik. Jadi hati-hati ya Sobat Jiwa ya, karena batin dari orang yang seperti ini biasanya terus menyerang dirinya sendiri. Sistem pertahanannya pun akan ikut meniru hal tersebut. Tubuhnya seolah-olah sedang berbisik, berhenti menyakiti dirimu. Mulailah menerima dirimu apa adanya. Ketiga, hipertensi atau darah tinggi. Ini sering dikaitkan dengan ketegangan atau amarah yang ditekan kuat-kuat dalam waktu yang cukup lama. Bayangkan sebuah selang yang buntu, tapi airnya terus dipompa sekuat tenaga. Begitulah kondisi pembuluh darah kita saat kita mencoba untuk mengontrol segalanya sendirian, tapi merasa nggak ada jalan keluar. Terakhir, masalah paru-paru dan hati. Paru-paru seringkali menyimpan duka mendalam atau rasa sesak karena nggak punya ruang untuk jadi diri sendiri. Sementara hati atau liver sering menjadi gudang amarah dan juga dendam menahun yang nggak pernah dirilis. Sobat Jiwa, kenapa penting buat kita memahami ini? Karena kita nggak bisa cuma mengobati fisik tanpa menyentuh ke akarnya. Kalau mah itu cuma diobati pakai obat penurun asam lambung, tanpa merilis kecemasannya, biasanya penyakit itu tetap bakalan ada terus. Mengobati fisik itu penting Sobat Jiwa, tapi memulihkan emosi adalah kunci agar penyakitnya nggak perlu datang lagi untuk sekedar mengetuk pintu kesadaran kita. Terus gimana caranya biar emosi nggak lagi jadi beban buat tubuh kita? Nah, kita lanjut lagi ya. Caranya adalah dengan membangun pola emosi yang sehat melalui mindfulness. Satu hal yang perlu kita tanamkan Sobat Jiwa, kita bukan budak dari pikiran kita. Kita adalah tuan yang memegang kendali. Saat emosi itu muncul, rahasianya adalah bukan dilawan apalagi disumbat, tapi diakui. Alurnya itu kira-kira seperti ini Sobat Jiwa. Semuanya itu dimulai dari emosi. Saat rasa marah, rasa sedih atau kecewa itu muncul, ingat satu hal, bahwa emosi itu sifatnya netral. Dia hanya sebuah pesan yang numpang lewat aja. Jangan langsung menghakimi dirimu sendiri karena merasa sedih atau merasa marah. Kemudian selanjutnya dia akan masuk ke pikiran. Nah, di tahap inilah peran kita menjadi sangat penting. Daripada membiarkan pikiran membuat skenario drama atau menyalahkan keadaan, maka cobalah untuk sekedar menyadari. Katakan dalam hati kita, oh aku sedang merasa marah ya karena situasi ini. Nah, dengan mengakui tanpa mendramatisir, kita sedang memutus rantai stres sebelum dia menyentuh ke raga fisik kita. Hasilnya akan terasa di tubuh Sobat Jiwa. Saat pikiran kita tenang dan menerima, maka otak kita nggak akan mengirimkan sinyal bahaya. Tubuh nggak akan memproduksi hormon stres secara berlebihan. Artinya, tubuhmu itu tetap berada dalam mode regenerasi yang sehat, bukan dalam mode perang yang melelahkan. Kesehatan yang sejati adalah hasil dari pikiran yang teratur dan juga emosi yang mengalir bebas, bukan yang ditekan atau disumbat. Saat kita mindful, kita memberikan ruang bagi tubuh kita untuk melakukan tugas sebaik-baiknya, yaitu menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi Sobat Jiwa, kesehatanmu bukan cuma tentang apa yang kamu masukkan ke mulut, tapi tentang bagaimana kamu mengizinkan emosimu untuk mengalir dan melepaskannya dengan penuh ketenangan.
Sobat Jiwa, perjalanan menyembuhkan fisik seringkali harus dimulai dengan perjalanan pulang ke dalam diri sendiri. Kisah teman saya tadi memberikan kita satu pelajaran berharga, bahwa tubuh kita adalah rumah tempat kita tinggal seumur hidup. Kita bisa saja merenovasi tampilan luarnya, tapi kalau di dalamnya masih ada api emosi yang terus membakar tanpa dialirkan, maka rumah itu nggak akan pernah terasa nyaman. Penyakit fisik, seberat apapun itu, seringkali hanyalah cara tubuh kita untuk bilang, tolong dengerin aku. Ada luka yang belum selesai di dalam. Jadi mulai hari ini, yuk kita belajar sama-sama untuk lebih jujur. Kalau misalnya lelah, akui. Kalau sedih, rilis. Kalau misalnya marah, maka maafkan, kemudian lepaskan. Karena obat terbaik bukan hanya apa yang tertulis di resep dokter, tapi juga kedamaian yang kita bangun di dalam pikiran kita sendiri. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi di Langkah Jiwa berikutnya.